Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di Kampus Taklim Ma'rifat Ambon, Manise. Judul yang kita angkat kali ini adalah definisi Tuhan. Dalam bahasa Sanskerta, Tuhan ini adalah dari dua kata, suku kata, yaitu tuh dan hyang. Artinya kepala para dewa. Jadi kata Tuhan itu berasal atau diserap dari bahasa Sanskerta. Ya, yang Sanskerta ini kemudian diserap oleh bahasa Jawa kuno. Jadi dari Sanskerta kemudian diserap Jawa kuno, kemudian dipakailah sebagai sebutan tentang entitas, tentang Tuhan oleh bahasa Indonesia Nusantara. Mengingat bahasa Sanskerta terkait paut dengan Hindu, Tuhan pun bermakna dewa. Disebut konvensi sebab bahasa merupakan kesepakatan sosial. Ini dari Google ya. Jadi Tuhan adalah kepala para dewa. Sekarang siapa atau apa yang disebut dewa? Dewa dan dewi adalah entitas supranatural yang menguasai unsur-unsur alam atau aspek-aspek tertentu dalam kehidupan manusia. Mereka disembah, dianggap suci dan keramat, serta dihormati oleh manusia. Mereka berjenis kelamin pria disebut dewa, sedang dewi adalah untuk yang berjenis kelamin wanita. Ini Google, ya. Tetapi Tuhan sendiri adalah entitas yang, nah ini, yang kita sembah, yang kita tuju, yang kita cintai, yang kita orientasi, alasan, sebab, dan tujuan. Ya, nah itu dulu. Nah, berarti kalau ada tujuan, ada alasan, berarti kan ada kaitan dengan kita. Nggak mungkin kita mencintai tapi yang nggak tahu. Betul ya? Betul. Nah, ini. Nggak mungkin kita menuju yang kita tidak tahu alamatnya. Jadi yang kita tuju itu sebetulnya pasti ada gambaran yang kita angan-angan. Entah itu alamat, entah itu wujud, entah itu apa. Nah, ada entitas yang dibalik nama Tuhan itu sendiri. Nah, kaitannya dengan apa? Cinta kita, alasan, tujuan, harapan, orientasi, sesembahan, pengabdian, yaitu kepada yang kita pertuhankan itu. Berarti kita nggak bisa menuhankan angan-angan, karena cinta kan harus ada punya alamat. Betul. Ya, nama pun harus ada alamat, betul ya? Betul. Yang bernama lonceng alamatnya mana? Ini. Gelas alamatnya mana? Ini loh. Meja alamatnya mana? Ini dan sebagainya.
Harus punya alamat yang jelas. Nah, berarti beribadah, menyembah, itu pun harus ada kiblat yang jelas. Nah, tetapi kepercayaan orang, seluruh wujud ini adalah wujudnya Allah, betul ya? Betul. Lantas apakah kau bisa kemudian serta-merta kau artikan menyembah kotak amal atau menyembah kipas angin? Kan nggak bisa. Di situ sebetulnya tadi itu, apakah di situ kita kemudian bertujuan untuk rasa cinta, tujuan, alasan, orientasi, sebab, ya, pengabdian, perjuangan, pengorbanan. Kalau cuman wujud, banyak wujud, ya toh? Nah, makanya ya, kalau kau mencintai uang, bisa jadi Tuhanmu berupa uang itu. Kalau kau mencintai istri, bisa jadi istrimu ya berwujud yang kau pertuhankan itu. Nah, makanya kalimat tauhid la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan apapun yang aku sembah kecuali Allah. Nah, kecuali ini kan harus ada pembanding. Tidak ada bla 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 kecuali. Nah, harus ada pembanding. Nah, kalau kecualinya nggak ada ya sama aja. Tidak ada Tuhan juga tidak ada Allah. Ya kan? Nah, ini ya, yang orang nggak punya alamat di mana yang bernama Tuhan, di mana yang kita pertuhankan. Padahal Tuhan di dunia itu punya sifat wujud, jelas. Kesitulah alamat cinta kita, bakti kita, orientasi kita, tujuan kita, berabdi berbakti. Masa nggak ada alamatnya? Nggak konkret dong. Siapa yang kau cintai? Tuhan. Yang mana Tuhanmu? Nggak tahu. Ya, contoh syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mana Allah yang kau saksikan? Nggak tahu. Sudah itu. Buyar itu kalau kau nggak punya arah kiblat akan siapa yang kau pertuhankan itu. Walaupun Allah tetap di arsy ya, yang laisa kamitslihi syai'un, kau harus punya alamat akan Allah di dunia, walaupun dia di arsy, kan? Sama seperti kau, rohmu di mana? Dunia apa akhirat? Di akhirat. Di akhirat. Tapi kau kan harus punya alamat rohmu yang di sini. Nah, rohmu di dunia ada nggak sifat wujudnya? Ada. Wujudnya apa? Jasmanimu. Enak toh? Lah Allah yang di akhirat. Ada wujudnya di akhirat? Tidak. Nggak ada. Tapi Allah yang di dunia ada nggak wujudnya? Sama persis kan dengan kau. Nah, kalau kau nggak tahu alamat kiblat makan Tuhan, wah sudah ngawur itu. Dan ya, yang penting ya, ada satu wujud yang di situ nyambung akan Allah yang di ars. Ini wajah tu wajhiyah lilladzi fataros samawati wal ard. Berarti wujud gak sembarang wujud ini. Wujud yang ada sambungan dengan Allah yang maha mutlak di alam yang maha rahasia. Laisa kamitslihi syai'un. Berarti di situ ada apa? Gelombang mutlaknya. Karena yang mutlak kan gak terjangkau. Tapi dia wujud, sulit dimenerangkan ini. Dan wujudnya adalah seorang manusia laki-laki. Tapi dia Tuhan bukan? Bukan. Ya kan? Tapi wujudnya apa? Manusia laki-laki, sekali lagi. Tapi manusia laki-laki itu Tuhan bukan? Bukan. Menghadap kepada wajah. Apakah wajah itu Tuhan? Bukan. Tapi kau menghadap wajah, kau tahu alamat Tuhan. Iya enggak? Betul. Kau tahu alamat Tuhannya di dunia? Tahu. Kau tahu alamat Tuhannya di ars? Tahu. Tahu. Di baliknya Tuhan yang wujud. Gampang toh? Betul. Apakah kau diajar menyembah Tuhan yang wujud? Tidak. Tidak.
kau tetap menyembah Tuhannya Rasulmu. Lah kalau kau Rasulmu saja gak ngerti, gimana kau tahu bahwa itu adalah Tuhannya Rasulmu? Beda gak Tuhannya Rasulmu sama Tuhanmu? Beda. Kalau Tuhannya Rasul pasti gak? Pasti. Kalau Tuhannya dirimu, wah bisa jadi kesasar. Ngeri nih. Makanya kalau nggak punya Rasul jelas sesat. Tipis loh ya. Tuhan wujud gak di dunia? Wujud. Tapi apa wujud itu Tuhan? Bukan. Di mana Tuhan yang di ars? Di balik yang wujud. Tahu alamatnya Tuhannya di ars? Saat kau di dunia? Tahu. Di balik yang wujud. Tahu alamat Tuhan ini di dunia? Tahu. Di balik yang wujud. Nah, itu ada wujud yang tersambung akan Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Rahman Rahim. Itu yang nggak sembarang orang ketemu. Itu kan ada di syahadat harusnya. Siapa Tuhan wujud itu di dunia? Yang wujud itu? Ya utusannya lah. Kalau Pak Jokowi kan di Jakarta. Nah, kalau di Ambon sini misalkan. Kemudian Pak Jokowi kirim utusan. Siapa wujudnya Pak Jokowi yang di sini? Ya utusannya lah. Tapi apa dia Pak Jokowi? Bukan. Itu utusannya. Tapi kau tahu di mana Pak Jokowi? Ya di balik utusannya itulah. Resmi nggak ini? Resmi. Karena sistem itu dibikin Tuhan. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi nggak sembarangan wujud yang bisa kita pakai. Makanya ini wajah tu wajia. Nah, coba kalau nggak ketemu wajia, kau memandang Ka'bah, kau sembah Allah lewat Ka'bah. Sesat ya itu? Sah. Kau pandang pohon randu, kau sembah Tuhan lewat pohon randu. Sesat ya itu? Sah. Kau pandang lafal Allah, lafalnya tok. Kau sembah Tuhan lewat lafal Allah. Sesat ya itu? Sah. Ingat ya. Ada sesuatu yang tidak bisa ditiru oleh setan. Apa itu? Wajah Rasulullah. Apakah wajah ini? Bukan. Itu adalah gelombang nurnya. Kalau wajah ini bisa ditiru foto, dilukis aja bisa, dipatung aja bisa, betul nggak? Nah, itu gelombang mutlak itu. Mulai pembawa mutlak, saluran gelombang mutlak, dan sumbernya maha mutlak. Itu yang nggak bisa ditembus, ditiru oleh iblis itu. Itu yang dicari. Nah, kalau kita berkibat akan yang salah, coba. Dan jalannya harus pasti loh ya. Wabtaghu ilail wasilah wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Kalau nggak ketemu jalan dan caranya sudah pasti sesat. Makanya bunyinya saat itu bersaksi, bukan melihat, bukan mengucapkan. Bersaksi adalah melihat, tapi dengan kronologi. Kenapa kok wujud itu? Ada apa dengan itu tuh Kak? Bukankah banyak wujud? Kenapa kau menghadap wujud itu? Kenapa kau bersaksi akan wujud itu? Bukankah ada monyet kayak tokek kayak lemari, ada kulkas? Nah, padahal jelas ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Betul ya? Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Di situ ada 3 entitas berbeda ya. 1 Allah, 2 Muhammad, 3 Rasulullah. Betul enggak? Kau bersaksi akan Allah, gak mungkin dengan matamu. Tapi kau bersaksi akan Rasulullah. Tapi karena Rasulullah di dunia itu wujud. Wujudnya siapa? Nabi Muhammad. Maka kau sebut Rasulullah itu beserta wadah wujudnya. Maka kau sebut Muhammad Rasulullah. Wujudnya apa? Manusia. Jadi dari dulu sampai sekarang sebetulnya wujudnya Allah di dunia ini adalah seorang manusia. Dulu Isa Rasulullah. Nah, manusia bukan? Manusia. Musa Rasulullah. Manusia bukan? Manusia. Ibrahim Rasulullah. Manusia bukan? Manusia. Nuh Rasulullah. Ibrahim bukan? Manusia bukan? Manusia.
Dan ini tidak bisa diterima oleh ahli syariat. Makanya, kenapa? Pandangan syariat hanya pandangan panca indera. Ya terhenti kepada yang teridentifikasi dengan akal sama panca indera itu tok. Makanya selesai begitu khatam Anbiya, sudah nggak ada lagi wujud syariat yang zahir di dunia, betul nggak? Dulu wujudnya syariat yang zahir adalah Nabi Muhammad. Sekarang biar jungkir balik pun kau nggak mungkin bisa bersaksi akan syahadat. Kalau kau bersaksi akan Nabi Muhammad, betul nggak? Nggak akan mungkin. Tapi kalau kau bersaksi akan syahadatmu itu kepada Allah dan Rasulullah lewat ilmu hakikat, bisa nggak? Bisa. Tetap kau berhakikat ya bersaksi, tapi akan wujud yang berbeda. Tapi isinya sama nggak? Sama. Karena kau di dalam syahadat itu bersaksi akan Rasulullah, bukan kepada Nabi Muhammad. Kalau bersaksi akan Nabi Muhammad, berarti nggak perlu Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammad bin Abdullah. Ya kak? Tapi kalau saksi adalah Rasulullah, maka Muhammad Rasulullah. Tipis ini. Nah, kalau kau nggak bisa, nggak ketemu mana wujud manusia yang dipakai Allah bertajalli itu, yang di situ ada sambungan antara dia dan Allah, itu ada sambungan yang kata Allah di dalam hadisnya ya, hadis qudsi ya, wasilah itu umpama tali penghubung penghantar, yang satu tali ujungnya aku pegang, yang satu tali ujung yang lain dipegang oleh kekasihku atau utusanku. Ini utusan Allah, ini wakil Allah, ini ada sambungan akan Allah, ini pembawa sistem Allah. Lah Allah saja ada wakil kok, berarti Allah di dunia enggak? Enggak. Kalau ada wakilnya kan berarti enggak di sini. Dan resmi enggak itu? Resmi datang dari sisi Allah. Maka kalau kau berhubungan dengan Allah lewat ini resmi enggak? Resmi. Nah, coba ya, coba dinalar yang baik. Kalau kau kontak dia yang metafisika, yang nggak terjangkau oleh akal dan panca inderamu, nggak mungkin kan kau bisa menyapa orangnya di Melbourne, Australia. Bisa nggak dengan cara manual? Tidak. Dia sudah metafisika, betul ya? Betul. Tapi kalau kau sapa utusannya dan sistemnya, bisa nggak? Bisa. Lewat apa? Nomor handphonenya. Nomor handphonenya kan wakilnya dia, betul nggak? Betul. Kalau kau hubungi nomornya, diangkat sama dia, maka nyambung nggak sama dia? Nyambung. Kalau kau hubungi dia langsung dengan cara manualmu, bisa nggak sama dia? Tidak. Tapi kalau kau hubungi dengan nomor handphonenya lewat saluran teknologi, maka nyambung nggak sama dia? Nyambung. Langsung. Langsung. Pertanyaannya, waktu kau berteleponnya, tadi kan langsung. Halo, didengar dia langsung nggak? Dengar. Assalamualaikum, dijawab nggak? Nah pertanyaannya, kau hubungi dia apa channelnya? Channelnya. Kau hubungi dia yang di sana, apakah dia yang di sini? Dia yang di sini. Dia yang di sini siapa? Nomor handphonenya. Kalau kau hubungi Allah yang di sana, bisa nggak? Nggak mungkin. Tapi kalau kau hubungi channelnya Allah yang di sini, bisa nggak? Bisa. Tapi ada teknologinya. Seluruh praktek metafisika harus memakai teknik menyamakan frekuensi dan gelombang. Sekali lagi, kau hubungi Allah yang di ars, bisa nggak? Dengan cara manualmu? Nggak mungkin. Tapi kalau kau hubungi wakilnya Allah di dunia, bisa nggak? Bisa. Tapi dengan teknologi. Maka cocok nggak dengan ini wajah tu wajah. Wajah yang di sana apa di sini? Sini. Yang di sini. Dan kemudian aqimis sholah lidzikri. Dirikan sholat dengan hati yang berzikir. Kenapa zikirnya nggak pakai akal? Karena kau tidak memakai hukum dunia atau alam fisikamu. Kau telah memakai teknologi metafisika. Yaitu apa? Kau hubungi Allah yang di sono lewat channelnya di sini, tapi dengan menyamakan frekuensi dan gelombang. Roh dengan roh,
Jasmani menghadap jasmani. Ibarat gelombang ketemu gelombang. Frekuensi ketemu frekuensi. Nyambung nggak? Nyambung. Detik yang sama? Sama. Tepuk tangan. Saya tanya, apakah ilmiah? Iya. Apakah masuk akal? Masuk akal. Apakah sudah kau praktekkan? Praktekkan. Apakah sudah kau buktikan? Sudah. Dan tidak mungkin kau bisa berhubungan dengan Allah secara langsung dengan kemampuan fisik kamu, betul nggak? Betul. Kau di dunia, Tuhanmu di Malik Yaumiddin, beda dimensi. Allah saja memakai Rasul, kenapa kau langsung-langsung? Allah saja nggak bisa langsung kok. Saya bilang nggak bisa karena beda dimensi. Maka ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Sedangkan itulah yang diingkari di zaman ini. Dianggapnya nggak ada Rasul. Sebutan Rasul memang nggak ada. Nabi pun nggak ada. Tapi secara sistem ada nggak? Ada lah. Masa Allah kemudian pensiunkan Rasulnya? Nabinya manusia bukan? Manusia. Rasulullah manusia bukan? Manusia. Bukan. Rasulullah bukan manusia. Tapi di dunia Rasulullah ada wujudnya nggak? Ada. Wujudnya apa? Manusia. Tapi Rasulullah manusia bukan? Bukan. Kalau bukan manusia bisa mati? Enggak lah. Rasulullah bukan manusia dan tidak akan mati. Nah kalau bukan manusia dan tidak akan mati, zaman dulu ada nggak Rasulullah? Ada. Zaman kemarin ada nggak Rasulullah? Zaman ini ada nggak Rasulullah? Ada. Jelas tuh. Siapa wujud manusia di dunia yang dipakai sambungan tali wasilah Allah di dunia? Ya, orang yang diwarisi channel Rasulullah di zamanmu sendiri. Sama seperti kau menyambungkan dengan Prambors FM. Niatmu kan bagaimana caraku bisa nyambung dengan siaran Prambors FM? Kau pening karena Prambors FM jauh. Berapa kau tahu berapa kilo jarakmu dengan Prambors? Kau tahu alamatnya? Tidak. Kau tahu kira-kira arahnya kemana nih? Tidak tahu. Nggak tahu apa-apa toh? Betul. Tapi kalau kau tahu alamat gelombang channelnya, bisa kau hubungi Prambors. Bisa. Ya, menyamakan gelombang dan frekuensinya. Kalau frekuensinya FM, kau cari di FM juga. Kalau dia FM, kau cari di AM, ketemu nggak? Tidak. Nah, gelombangnya kau tahu, setelnya sama, 100 MHz FM. Maka nyambung dengan Prambors. Nyambung. Walaupun kau nggak tahu alamatnya di sana, Tidak. walaupun kau nggak tahu jarak di sana, walaupun laisa kami sisaun yang di sana, nyambung nggak? Nyambung. Tepuk tangan dong. Kau tahu Ars? Nggak tahu. Kau tahu Malik Yaumiddin? Tidak tahu. Kau tahu laisa kami sisaun? Tidak. Kau tahu Allah lagi ngapain? Tidak. Kau tahu Allah seperti apa di sana? Tidak. Kau tahu jaraknya jarakmu dengan Allah? Tidak. Gak tahu apa-apa toh? Tapi kalau kau dapatkan alamat channelnya, kau hubungi lewat channelnya dan teknologinya, nyambung dengan Allah di sana. Nyambung. Maka cocok gak? Wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Carilah jalan wasilah untuk kau mendekatkan diri ke hadirat Allah Ta'ala. Jika tidak ketemu jalan wasilah, nggak bisa mendekatkan diri. Dan untuk mendekatkan diri wajib lewat jalan wasilah. Dan itu harus kau cari. Padahal apa? Sono kau tahu nggak? Nggak tahu. Lagi apa kau tahu nggak? Nggak tahu. Arah kemana kau tahu nggak? Nggak tahu. Malik Yaumiddin tahu nggak? Nggak tahu. Ars kau tahu nggak? Nggak tahu. Laisa kami saya tahu nggak? Ya. Tapi kalau kau ketemu jalan wasilahnya, nyambung nggak? Nyambung. Apa tuh jalan wasilah? Saluran, channel, dan frekuensi yang dibawa oleh pembawa channel wasilah yang di zamanmu sendiri. Tepuk tangan. Betul? Betul. Apakah itu sifatnya langsung? Langsung. Bukan berantara ya? Bukan. Sekarang saya tanya, apakah ada cara lain jika tidak pakai cara itu? Tidak. Tidak ada. Cara yang langsung adalah lewat sistem jalan wasilah. Selain itu tidak mungkin, betul nggak? Betul. Nyeri ya. Betul ya, langsung ya? Betul. Jarak misalkan yang pakai teknologi ini 10 kilo langsung, Langsung. 100 kilo langsung, Langsung. 1000 kilo langsung, Langsung. 1 juta kilo langsung. Langsung.
tidak dipengaruhi hukum, ruang, dan waktu. Kenapa kau masih sibukkan laisa kami syai'un yang jaraknya tak terhingga 7 lapis langit? Bodoh amat. Asalkan kau ketemu pembawa channel wasilah dan kau tahu teknologi menyamakan frekuensi gelombang. Nyambung nggak? Nyambung. Kau mau tonton siaran tinju di Las Vegas? Jarak Las Vegas ini berapa kilo? Kau tahu? Tidak. Alamatnya kau tahu? Tidak. Nggak tahu. Semua nggak tahu. Tapi karena kau dapatkan kabar disiarkan eksklusif Indosiar Minggu jam 10 pagi, maka kau bisa tonton. Bisa. Apakah yang kau tonton adalah siaran Las Vegas langsung oleh matamu? Enggak. Kau tonton lewat sistem televisi, ya. Kau tonton di gelombang Indosiar. Frekuensinya apa? Minggu jam 10 pagi. Kau tonton tinju di Las Vegas. Langsung. Langsung. Detik yang sama. Tepuk tangan. Demikian juga radio, kau hubungi dengan sistem itu langsung. Langsung. Demikian juga handphone, kau hubungi dengan sistem itu langsung. Langsung. Demikian juga kau hubungi video call langsung. Langsung. Seluruh praktek metafisika yang sudah di luar jangkauan fisika wajib memakai teknologi metafisika. Yang kau hubungi bukan dia yang di sono, yang kau hubungi adalah pembawa channel wasilah tali sambungan yang di dimensimu sendiri. Jelas? Jelas. Kalau kau hubungi orang tidak tahu nomor handphonenya, bisa nyambung? Tidak. Itulah dia. Pembawa channel wasilah di dunia adalah seorang manusia. Dia adalah pembawa pewaris nur Rasulullah yang ada di zamanmu sendiri. Jelas? Jelas. Kalau nggak ketemu jalan wasilah itu, kau nggak ada hubungan. Wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fisabilihi dalam turun. Orang cinta Tuhan gampang, orang cinta novel, komik. Tapi yang menerangkan teknologi ilmiah yang bisa dibaca oleh nalar akal dan dibuktikan, itu yang sulit. Semua saya terang tadi masuk akal ya? Masuk akal. Dan sudah kau praktekkan? Sudah. Nah itu dia ya. Jadi kita nggak ngomong teori omong kosong, teori ilmiah, kemudian logik, kemudian sistemik dan praktek ya. Itu yang kemudian diingkari oleh ulama-ulama sekarang. Nggak ada lagi Rasul zaman ini. Sebutannya memang nggak ada lagi Nabi. Nabi diganti ulama, Rasul diganti apa? Mursyid. Tapi sistemnya ada nggak? Ada. Rasul ada nggak? Ada. Tapi orangnya nggak disebut Rasul. Gitu aja kok repot. Nabi ada nggak zaman ini? Sebutannya nggak ada. Tapi fungsinya ada nggak? Ada. Ya, al ulama wal anbiya. Sama nggak isinya? Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.